Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sambil kita beriktikaf beberapa menit di rumah Allah yang mulia ini, kita memperbanyak zikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa enggak henti-hentinya diberikan kepada kita. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, di antara hal yang diingatkan kepada kita dalam surat As-Sajadah yang setiap Jumat kita bacakan dalam sholat adalah tentang takwa hati atau hati yang bertakwa, yang oleh Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa takwa itu ada takwa hati, ada takwa lisan, dan ada takwa amalan. Tentunya takwa hati ini menjadi landasan kita berpijak dalam mengimplementasikan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajadah: "Innama yu'minu bi ayatina", hanya saja yang beriman kepada ayat-ayat kami, idza dzukkiru biha, ketika diingatkan akan ayat-ayatnya, kharru sujada, tersungkur sujud, artinya mudah sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong, merendahkan diri karena hatinya terpaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', dan punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka senantiasa membangun interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, menyedikitkan tidur, memperbanyak kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, dan mereka berdoa kepada Allah dalam kondisi khaufa, takut, wa tama'a, tama'. Takut artinya merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya melahirkan rasa takut dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa tama'a, dan mereka tama' artinya ingin agar diampunkan, diberikan balasan dan diridhoi oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara rezeki-rezeki yang diberikan mereka berinfakkan. Jemaah saya muliakan, begitulah Al-Quranul Karim mendidik kita, mengajarkan kita bagaimana memiliki hati yang bertakwa. Dan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan hal yang sama dalam teks dan surat yang berbeda. Maka oleh karena itu jemaah saya muliakan, ketika bicara tentang taqwal qulub ini, takwa hati, Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan kepada kita tentang bagaimana kita melihat kondisi hati kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, istish'ar khasyatillah fi kullil a'mal wal ahwal, merasakan, memiliki ataupun merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan perbuatan. Artinya ketika kita melaksanakan amal-amal soleh, tidak hanya sekedar kita melaksanakan tugas yang penting selesai, tetapi merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina yakhshawna rabbahum innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang merasakan, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, musyfiqun, mereka berhati-hati. Berhati-hati maksudnya agar tidak tergelincir, terjebak dan terperosok dalam lubang kemaksiatan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun,
dan mereka berupaya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka dengan ayat-ayat Tuhan mereka mengimaninya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka senantiasa memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka, infak maksudnya. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka merasa akan menuju kembali kepada Rabbnya, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Ini kondisi yang pertama dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai ayat 60. Yang kedua, jemaah saya muliakan, istisyar ta'zim syairillah, merasakan kebesaran dan kagungan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, baik dalam amal-amal wajib maupun amal-amal sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sebelum surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syiar haji, tentang masalah hari kiamat, tentang masalah penciptaan manusia, tentang sholat, dan tentang kurban. Setelah menjelaskan item-item ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu pertanda hati yang bertakwa. Apa yang ada dalam agama kita, perintah-perintah dan larangan-larangan, baik yang wajib maupun yang sunat, itu semua adalah sya'airillah. Tatkala kita melaksanakan sya'airillah itu dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh harap kepadanya, maka itu pertanda hati yang bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu pertanda takwa hati-hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan, kemudian yang ketiga, insyirahu sadri wartiyahuhu indama ya'malus shalihan. Hati yang lapang dan nyaman ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tatkala kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah-perintahnya, katakanlah sholat misalnya, pelaksanaannya bukan dengan rasa terpaksa, berat, tapi dengan rasa penuh gembira, hati yang lapang dan nyaman. Insyirahu sadri wartiyahuhu, hati yang lapang dan nyaman. Dan ini dalam amal-amal ataupun dalam syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam salat saja tapi juga dalam ibadah-ibadah lain.
kita melaksanakannya dengan sepenuh hati dan sukacita, atas dasar takutnya kita kepada pencipta, penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 22 berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan hatinya dengan ajaran-ajaran Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka sungguhnya dia berada dalam nur, limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, dan celakalah orang-orang yang hatinya keras dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalin mubin, dan mereka berada pada kesesatan yang nyata. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang mirip-mirip. Banyak ayat-ayat Quran yang mirip-mirip, mutasyabiha. Taqshairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kita lihat bagaimana refleksi dari takwa hati atau hati yang bertakwa dari orang-orang yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Taqshairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit-kulit orang yang bertakwa itu gemetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rasa takut. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian fisik mereka dan hati mereka mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Kalau itu kita bisa dapatkan, yang saya mulakan, itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki, enggak diberikan kepada semua orang. Ya. Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesesatan kepada seorang, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Ini adalah bagian dari kita berikhtiar dan berusaha untuk mencari hidayah khusus yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki sesuai dengan ikhtiarnya dan amalannya. Yang keempat yang saya muliakan, istisyar zinatil iman fil qalbi, merasakan adanya cahaya iman dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7 dan ke-8, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah. Ini maksudnya adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi katsir minal amri,
Kalau dia ikuti semua urusan-urusan yang kamu lakukan, la'anittum, sungguh kamu akan merasa berat. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat hati kalian itu cinta kepada iman. Hati kita Allah Subhanahu wa taala buat agar cinta kepada ketakwaan, cinta kepada keimanan, cinta untuk beramal soleh. Wa zayyanahu fi qulubikum, bukan hanya sekedar diberikan rasa cinta untuk melakukan amal soleh, tapi dibuat menjadi hiasan dalam hati kita. Artinya itu sudah menjadi hiasan dalam hati kita, dalam amal kehidupan kita. Wa zayyanahu fi qulubikum. Nah, ini kan juga bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Selalu diberikan rasa cinta dan selalu dihiasi rasa cinta itu dan ketaatan itu ke dalam hati orang-orang yang beriman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah benci, Allah berikan rasa benci kepada hati mereka untuk melakukan kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jemaah saya muliakan, al-musara'ah ila 'amlil khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mencapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Imam Ibnu Qayyim, suasana musara'ah, berlomba-lomba, kompetisi amal soleh, perlombaan kebaikan di antara kaum mukminin itu pertanda taqwal qulub, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di masa yang muliakan, hubbi musahabatus salihin liyu'awinu ila taqwa, suka bersahabat sama orang-orang soleh, liyu'awinu, supaya dia bisa bersandar kepada orang-orang yang kuat, orang-orang yang lebih baik daripadanya. Tentunya kita ini kalau sendiri lemah, tapi kalau berjamaah, kalau beramai-ramai, dia akan kuat. Tatkala kita berkawan sama orang yang lebih kuat daripada kita, kita juga akan menjadi orang kuat. Ketika kita berkawan, bersahabat sama orang yang lebih baik daripada kita, kita akan menjadi lebih baik. Begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah jiwamu, dirimu, untuk bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari dan pada sore hari. Bersabar selalu bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik, supaya kita bisa, hati kita terjaga
wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka karena mengedepankan urusan dunia. Jadi saya muliakan, ini ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW selalu duduk-duduk bersama para sahabat yang miskin-miskin, yang budak-budak, seperti Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Ammar bin Yasir, yang oleh orang kafir Quraisy dicemoohi. Nabi Muhammad, masa teman-teman duduknya orang-orang yang seperti itu? Kenapa enggak kamu wahai Muhammad duduk bersama kami? Kami punya jabatan, kami punya harta, kami punya tahta, kita bisa sharing. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal itu. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan pandanganmu, persahabatanmu dari mereka karena untuk urusan dunia. Karena berkawan dengan orang-orang yang soleh, kita akan menjadi orang yang soleh. Berkawan bersama orang yang jual minyak wangi, ya minyak wanginya juga akan terciprat kepada kita. Bukan berarti poin ini membuat kita tidak bergaul sama masyarakat, bukan. Tapi hanya untuk menguatkan jiwa dan hati kita agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah saya muliakan, mudah-mudahan 6 item ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim terkait dengan takwa hati bisa meneguhkan hati kita untuk selalu merasakan kebesaran, keagungan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini kita dapatkan, maka takwa dalam perkataan dan takwa dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan, karena takwa hati ini merupakan dasar. Kalau hati baik, semua juga akan baik. Kalau hati tidak baik, semua juga tidak akan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.